wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, kelas reguler D angkatan 2018, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo. Saya akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19. Saya akan menjelaskan mengenai definisi COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menyerang manusia atau menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Virus ini awalnya ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di China, bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat rapid test COVID-19. Rapid test bermanfaat karena hasilnya cepat keluar, membutuhkan biaya lebih murah dan dapat dilakukan pada lingkungan dengan tenaga dan sarana kesehatan yang terbatas. Tes ini juga perlu dilakukan di laboratorium dengan biosecurity level 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Rapid test berbagai penapisan coronavirus di 2019 atau COVID-19 di Indonesia terdiri dari rapid test antibody dan atau rapid test antigen. Baik, selanjutnya kriteria orang yang akan di rapid test. Ada 3 kategori. Yang pertama, masyarakat dengan risiko tertular COVID-19 paling tinggi, contohnya orang dalam pemantauan yang baru saja datang dari luar negeri, dan pasien dalam pengawasan dan keluarga, tetangga dan teman, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Kategori yang kedua yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi atau rawan tertular. Dan kategori yang ketiga, masyarakat luas yang mengidap gejala atau keluhan yang berkaitan dengan COVID-19. Dugaan ini harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan mendiagnosa diri sendiri. Alat dan bahan pemeriksaan. Alat yang digunakan yang pertama rapid test, yang kedua strip, yang ketiga lancet pen, yang keempat handscoon, yang kelima pipet kapiler, yang keenam masker, yang ketujuh kapas. Adapun bahan yang digunakan ada 3, yang pertama darah, yang kedua larutan buffer, yang ketiga alkohol. Selanjutnya APD COVID-19 ada 7, yang pertama masker, yang kedua pelindung mata, yang ketiga pelindung wajah, yang keempat gaun medis, yang kelima sarung tangan medis, yang keenam penutup kepala, yang ketujuh sepatu pelindung. Tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke rapid test. Selanjutnya cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Jika hasilnya non-reaktif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi selama 7-10 hari setelahnya. Juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat, karena apabila rapid test pertama non-reaktif dapat menularkan virus ke orang-orang di sekitarnya. Baik, yang terakhir, cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Hasilnya dapat dibaca secara visual pada alat rapid test seperti yang terjadi pada alat tes kehamilan. Pada alat rapid test yang dipakai di Indonesia, hasil tes menunjukkan positif akan muncul 2 garis pita warna merah atau di garis C dan T, garis kontrol. Sementara jika hanya muncul 1 pita merah atau hanya di garis C, maka menunjukkan negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. Rapid test COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi pada orang yang sudah terinfeksi
tanpa gejala COVID-19. Tes ini mudah dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium yang tidak mempunyai kemampuan pemeriksaan RRT atau PCR. Pemeriksaan rapid test ini dapat dilakukan pada orang-orang yang rentan dan berisiko, termasuk orang yang baru datang dari daerah endemis COVID, orang lanjut usia, dan petugas. Itulah penjelasan dari saya mengenai rapid test COVID-19. Mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.